sini saya akan membahas tentang collaboration learning. Yang pertama adalah landasan normatif, tanggung jawab profesi guru. Nah, sebelum kita ngomongin modelnya, penting banget nih kita pahamin dulu landasan etikanya. Karena collaboration learning ini, guru bukan cuma fasilitator, tapi juga pemimpin moral dalam proses pembelajaran. Pertama, menghargai kearifan lokal ekologis. Artinya, guru itu harus benar-benar paham atau menghormati tradisi pengetahuan lokal tentang alam. Jadi, misalnya masyarakat sekitar punya cara tertentu mengelola air atau lahan, kita jangan asal ubah atau malah merusak keseimbangan yang udah ada. Justru, itu kita jadikan inspirasi dan panduan etis untuk proyek siswa. Yang kedua, kepemimpinan etis dalam tim kolaborasi. Guru harus jadi teladan dalam pengambilan keputusan yang adil, terbuka, dan berlandaskan nilai moral. Tujuannya supaya untuk tetap keputusan yang diambil tim, proyek bukan cuma efisien, tapi juga memberikan manfaat terbesar bagi lingkungan dan masyarakat. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas publik. Dalam kolaborasi, siswa dilatih buat jujur dan terbuka, baik soal penggunaan sumber daya, entah itu dana, waktu, atau material, maupun dampak dari proyek mereka. Kalau ada hasil positif, syukurin aja, karena terusin kalau ada dampak negatif, mereka juga harus berani bertanggung jawab dan memperbaikinya. Keempat, melindungi hak belajar siswa dan hak lingkungan. Jadi, guru itu harus memastikan dua hal berjalan bareng. Misalnya, siswa dapat kesempatan belajar maksimal dan alam juga tetap dijaga, haknya untuk lestari. Contohnya, kalau penelitian lingkungan, jangan sampai ambil sampel berlebihan atau merusak habitat. Terakhir, kolaborasi interprofesi yang beretika. Guru nggak bisa kerja sendiri, kadang perlu kerja bareng LSM, ahli konservasi, atau tokoh adat. Tapi kolaborasi itu harus jelas etikanya, saling menghormati, ada kesepakatan dan satu tujuan, yaitu pendidikan kelas. Ada pengembangan dan gagasan inovasi collaboration. Nah, kita masuk ke gagasan besar dari model ini, yaitu EcoHub, pusat ekosistem belajar dari sekolah atau komunitas. Yang pertama nih, ada pembangunan modul Green Skill, karena kita pengen siswa punya keterampilan nyata yang bisa diterapkan, tapi juga diterapkan di kehidupan sehari-hari. Seperti desain zero waste, bikin kompos, atau memperbaiki irigasi. Guru itu harus benar-benar itu sederhana, jadi nggak cuma teori, tapi langsung praktik yang relevan. Jadi, misalnya masyarakat kedua punya pemanfaatan mengelola air atau lahan. Kalau dulu belajar itu cuma di kelas, sekarang kita gabungkan dunia digital dan lapangan. Itu kita jadinya nih, siswa belajar analisis data iklim lewat satelit. Tapi juga turun langsung mengamati kondisi di sekitar. Jadi hasilnya lebih kontekstual dan jadi teladan dalam pengambilan keputusan. Komunitas belajar profesional guru adalah KBM nilai moral. Guru dari belajar berbagai mata pelajaran di ayat seni, proyek bukan cuma efisien, kolaborasi juga memberikan manfaat lingkungan yang interdisipliner. Jadi nggak ada lagi transparansi dan akuntabilitas terhubung dalam satu tema besar atau keberlanjutan. Dilatih buat integrasi kritik sederhana, baik soal penggunaan diajak buat pakai teknologi murah dan mudah. Misalnya sensor kualitas air dari proyek kontrol ada hasil positif sederhana atau aplikasi untuk mencatat kalau ada daman hayati. Tujuannya juga harus jalani bertanggung jawab supaya mereka belajar pakai melindungi hak belajar siswa dan hak kelima penciptaan guru itu harus jadi sekolah bisa jadi laboratorium, misalnya dapat kesempatan belajar maksimal dan bisa dijadikan tempat eksperimen dan inovasi siswa. Contohnya, ini juga bisa jadi lingkungan, jangan sampai ambil sampel berlebihan untuk belajar dari karya siswa. Terakhir, ada pengembangan dan gagasan inovasi yang beretika. Kita masuk ke gagasan dasar dari model ini, yaitu kerja bareng LSM, pusat ekosistem belajar di sekolah atau komunitas. Yang pertama nih, ada pembangunan modul itu harus skills etikanya. Kita pengen siswa punya keterampilan nyata dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, seperti desain zero waste, bikin kompos, atau memperbaiki irigasi. Ada pengembangan dan gagasan inovasi. Jadi nggak cuma teori, kita masuk ke gagasan besar dari model ini, yaitu EcoHub. Kedua, ekosistem belajar dari sekolah atau komunitas. Kalau dulu belajar ini cuma ada pembangunan modul, kita gabungkan dunia digital dengan siswa punya misalnya nih, siswa belajar analisis data iklim lewat di kehidupan tapi juga turun langsung mengamati kondisi sekitar, bikin kompos atau memperbaiki irigasi.
Keterburukan itu sederhana, belajar jadi nggak cuma teori tapi langsung praktik yang relevan. Guru dari belajar berbagai mata pelajaran pemanfaatan dunia ekonomi, kolaborasi belajar itu cuma lingkungan yang sekarang kita gabungkan dunia jadi nggak ada lagi sekat antar mata pelajaran. Siswa belajar analisis data iklim lewat atau keberlanjutan, tapi juga turun langsung mengamati kondisi di sederhana. Jadi hasilnya diajak buat pakai teknologi murah dan mudah, misalnya komunitas belajar air dari guru atau controller dari belajar sederhana atau pelajaran kayak seni, keanekaragaman ekonomi, tujuannya berarti barang bikin lagi atau yang supaya mereka belajar pakai, jadi nggak ada lagi sekat antar mata pelajaran. Kelima, penciptaan ekohub. Jadi sekolah bisa jadi laboratorium hidup, misalnya siswa diajak buat pakai teknologi murah dijadikan tempatnya sensor kualitas air dari ekohub ini juga bisa jadi etalase tempat komunitas sederhana atau aplikasi untuk belajar dari keanekaragaman hayati. Ada pengembangan dan gagasan inovasi tapi supaya mereka belajar gagasan besar dari model ini yaitu ekohub. Kelima, penciptaan belajar dari sekolah. Jadi sekolah bisa jadi laboratorium, ada pembangunan modul misalnya aman. Kita pengen siswa punya bisa dijadikan tempat yang bisa diman dan inovasi diterapkan di kehidupan ini juga bisa jadi etalase desain zero waste. Kita bisa bikin kompos, belajar dari perbaiki irigasi. Ketiga, ada gambaran dan alur pelaksanaan dari sekolah komunitas. Sekarang kita bahas gimana model ini dijalankan. Pertama, pembelajaran berbasis komunitas yang krisis atau bisa dibilang CBL. Artinya proyek yang dibuat siswa itu harus berangkat dari masalah nyata di sekitar mereka, kayak kekeringan, sampah, atau banjir. Dengan begitu mereka belajar berpikir kritis, bukan cuma dari sisi akademik tapi juga sosial dan ekologis. Kedua, kolaborasi lintas jenjang dan lintas aktor. Di sini nggak ada batasan kelas atau umur, siswa kelas 7, 8, 9 bisa kerja bareng dalam satu proyek. Bahkan melibatkan tokoh masyarakat, petani mungkin atau pengusaha lokal, jadinya proyeknya relevan dan bisa berlanjut setelah proyek selesai. Ketiga, ada iterasi proyek. Setelah satu proyek selesai, nggak langsung berhenti. Siswa diajarin buat refleksi, lihat apa yang kurang, perbaiki, lalu kembangkan lagi ke skala yang lebih besar. Jadi mereka belajar inovasi yang berkelanjutan. Keempat, penilaian kinerja etis. Penilaiannya bukan cuma dilihat dari akhir, tapi juga dari prosesnya. Bagaimana mereka bekerja sama, seberapa jujur dan etis saat riset, dan bagaimana mereka menghormati masyarakat maupun lingkungan selama proyek berlangsung. Dan terakhir, outputnya adalah portofolio solusi lokal dan jaringan kemitraan. Jadi hasil akhirnya ini bukan solusi yang benar, tapi kumpulkan solusi yang benar bisa diterapkan untuk masyarakat. Selain itu juga terbentuk jaringan kemitraan yang kuat antara sekolah, komunitas, dan lembaga lain. Kesimpulan collaboration learning itu adalah model pembelajaran transformatif yang mengikat etika normatif guru, isu, ekologi nyata, dan kolaborasi tim aktif menjadi satu kesatuan. Gagasan utamanya ialah mengubah sekolah menjadi ekohub yang berorientasi pada aksi nyata berbasis komunitas, di mana siswa dipandu oleh integritas dan moralitas guru, mengembangkan green skills dan solusi lingkungan yang etis dan berkelanjutan. Tujuannya adalah mencetak lulusan berkarakter ekoetis yang mampu bekerja sama secara bertanggung jawab dan menjadi agen perubahan positif di lingkungannya. Terima kasih.